Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini adalah tentang gerhana bulan. Gerhana bulan kali ini terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2021. Tepatnya dia akan terjadi pada jam 18.09. Gerhana bulan total pada tanggal 26 Mei tahun 2021 tentu sangat spesial. Selain bertepatan dengan Hari Raya Waisak, fenomena astronomi ini juga memperlihatkan bentuk bulan lebih besar. Salah satu peneliti dari Observatorium Bosca menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi saat matahari, bumi, dan bulan berada pada posisi sejajar. Itu terjadi karena bulan bergerak mengelilingi bumi sesuai dengan orbit atau garis edarnya. Peristiwa gerhana bulan itu merupakan peristiwa yang sebetulnya bersiklus berulang karena ketiga benda tadi akan bergerak dalam satu keharmonisan. Tahun ini akan ada dua gerhana bulan, yakni gerhana bulan total atau GBT pada tanggal 26 Mei tahun 2021 dan gerhana bulan sebagian atau GBS pada tanggal 19 November tahun 2021. Sekedar diketahui bahwa ada tiga jenis gerhana bulan, yakni gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan merupakan sebuah fenomena alam yang akan berulang dan sekarang sudah bisa dengan sangat baik diprediksi kapan akan terjadi lagi, kapan gerhana berikutnya terjadi lagi, di mana kita bisa melihatnya. Itu sudah sangat bisa diprediksi secara astronomi. Gerhana bulan total terjadi ketika hanya sebagian saja bayangan bumi yang menutupi bulan. Sedangkan gerhana bulan penumbra sulit dilihat secara kasat mata karena tidak terlalu berbeda dengan bulan purnama. Terjadinya gerhana bulan tergantung pada konfigurasi bagaimana posisi bulan relatif terhadap bumi dan matahari, atau posisi bumi relatif terhadap bulan dan matahari. Disebut gerhana bulan total kalau misalnya bayangan inti bumi umbra secara total menutupi bulan kalau kita lihat dari arah kita, dari sudut pandang kita. Mengapa warna merah gerhana bulan total tidak pernah sama? Warna merah dalam gerhana bulan total terjadi karena cahaya matahari dihemburkan debu dan molekul di atmosfer bumi sebelum terpantulkan lagi ke arah bulan. Selain merah, terdapat juga cahaya biru yang terhambur lebih kuat. Berbeda dengan biru, cahaya merah dapat lolos melewati atmosfer bumi, sehingga peristiwa gerhana bulan total sering disebut blood moon atau bulan merah darah. Perbedaan warna gerhana bulan total disebabkan kadar uap air atau polusi udara dari hasil asap pabrik atau kendaraan bermotor, debu, dan letusan gunung berapi. Jika terlalu banyak membawa kandungan tersebut, warna merah pada bulan akan semakin gelap. Gerhana bulan total yang terjadi hari ini bertepatan dengan dekatnya jarak bulan dan bumi. Peristiwa ini disebut perige atau perige. Bulan purnama saat perige dikenal dengan istilah supermoon, sehingga gerhana bulan total pada 26 Mei tahun 2021 disebut sebagai super blood moon eclipse atau gerhana bulan total super merah. Ukuran piringan bulan saat supermoon akan nampak sedikit lebih besar hingga 14%
dan lebih terang hingga 30% ketimbang bulan purnama pada umumnya karena orbit bulan yang berupa elips sehingga jarak bumi bulan tidak selalu sama. Dalam kejadian bulan purnama terdapat juga mitos-mitos yang ada di beberapa negara. Ada yang mengatakan gerhana bulan adalah naga yang haus darah. Di negeri tirai bambu, masyarakat Tionghoa memiliki mitos bahwa warna merah pada bulan yang hampir menyerupai darah saat gerhana disebabkan oleh naga yang haus darah. Naga akan turun ke bumi untuk memangsa manusia. Tak hanya itu, ada juga mitos tentang seekor naga yang menelan matahari yang pernah diyakini oleh masyarakat Tiongkok kuno. Mereka percaya bahwa kegelapan dari gerhana matahari disebabkan oleh naga langit yang menelan matahari dan bulan. Biasanya untuk mengusir sang naga, masyarakat di Cina kemudian membunyikan petasan. Cara lainnya yakni dengan menggelar pertunjukan seni sampai bulan kembali seperti semula. Yang kedua, gerhana bulan dikatakan sebagai tanda bencana. Di negeri para dewa yakni Yunani, dahulu masyarakat Yunani kuno percaya bahwa gerhana merupakan kemarahan dari para dewa. Selain itu, kedatangan gerhana juga dipercaya sebagai tanda dari adanya bencana dan kerusakan. Yang ketiga, perempuan hamil harus di dalam rumah. Sebagian masyarakat seperti di Meksiko, India, hingga Indonesia pernah mempercayai mitos bahwa selama terjadi gerhana, bagi perempuan hamil tidak boleh berada di luar rumah. Bahkan mereka dianjurkan membawa gunting sebagai bentuk keamanan apabila terjadi sesuatu yang dianggap mengganggu kehamilan. Yang keempat, jaguar memakan bulan. Suku Inca di daratan Peru beranggapan bahwa fenomena ini terjadi karena jaguar memakan bulan. Maka dari itu gerhana bulan total kerap berwarna merah akibat darah dari bulan. Mitos yang kelima adalah 20 hewan piaraan dan kondisi sakit. Suku Hupa dari Amerika percaya bahwa bulan memiliki 20 hewan piaraan yang jika tidak diberi makan akan menyerangnya dan mengakibatkan terjadinya gerhana. Sementara suku lain di Amerika yakni suku Louisiana beranggapan bahwa gerhana merupakan tanda bahwa bulan sedang jatuh sakit, sehingga mereka bernyanyi untuk memulihkannya. Yang keenam, terjadi pertengkaran. Di negara Afrika, suku Batam Maliba meyakini mitos bahwa gerhana matahari atau bulan terjadi karena keduanya sedang berperang di langit. Maka dari itu, setiap gerhana cincin anggota suku Batam Maliba melakukan ritual untuk mendamaikan kembali agar kegelapan cepat berlalu. Mitos yang ketujuh, ada iblis datang. Mitos lain muncul dari bangsa Tiongkok dan Viking yang mempercayai bahwa gerhana merupakan tanda akan adanya iblis yang datang. Mereka akan berkumpul untuk menggedor panci dan wajan dengan suara keras selama gerhana untuk mengusir iblis agar gerhana cepat berlalu. Sekarang kita akan melihat gerhana bulan menurut Islam. Gerhana bulan total atau GBT Meratus per Blood Moon yang terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2021. Banyak musola dan masjid melaksanakan sholat gerhana bulan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jika kalian melihat gerhana matahari atau bulan, maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat." Hadis riwayat Bukhari. Sebuah hadis menjelaskan anjuran dari Rasulullah yang menyerukan untuk melaksanakan sholat gerhana. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gerhana matahari. Beliau lalu mengutus seseorang untuk memanggil jamaah dengan as-salatu jami'ah.
atau mari kita lakukan sholat berjamaah. Orang-orang lantas berkumpul. Nabi lalu maju dan bertakbir. Beliau melakukan 4 kali ruku dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim nomor 901. Pelaksanaan sholat gerhana bulan dilakukan sama seperti pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu sholat yang diakhiri dengan 2 khutbah. Namun, setiap rakaat sholat gerhana bulan dilakukan 2 kali ruku yang bisa dilakukan secara munfarid atau sendiri atau berjamaah. Sementara itu, 2 khutbah setelah sholat gerhana bulan tidak dianjurkan takbir seperti sholat khutbah 2 sholat Id. Tata cara sholat gerhana bulan. Yang pertama, niat. Sholat gerhana bulan dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Bacaan niat yang dilafalkan adalah sebagai berikut: usolli sunnatal khusufi raka'ataini imaman atau ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya saya sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat sebagai imam kalau Anda sebagai imam, atau makmuman jika Anda sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga membaca ta'awuz dan surah Al-Fatihah. Yang keempat membaca surat Al-Baqarah atau selama surat itu yang dibaca dengan lantang. Yang kelima ruku, lalu membaca tasbih selama 100 ayat surah Al-Baqarah. Yang keenam i'tidal. Yang ketujuh membaca surah Al-Fatihah lalu surat Al-Imran. Yang kedelapan ruku kembali dan dilanjutkan dengan i'tidal. Yang kesembilan sujud dan membaca tasbih selama ruku pertama. Yang ke-10 duduk di antara 2 sujud. Yang ke-11 sujud kedua dengan membaca tasbih selama ruku kedua. Yang ke-12 duduk sejenak sebelum bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua. Yang ke-13 rakaat kedua dengan gerakan yang sama dengan rakaat pertama. Hanya saja pada rakaat kedua dianjurkan membaca surah An-Nisa, lalu dilanjutkan juga membaca surah Al-Ma'idah. Yang ke-14 salam. Yang ke-15 dianjurkan mendengarkan 2 khutbah tausiah. Keutamaan saat gerhana bulan total. Saat terjadi gerhana bulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan amalan-amalan yang bisa dilakukan, seperti memperbanyak zikir, istighfar, takbir, sedekah, dan bentuk ketaatan lainnya. Sebagaimana yang dikutip dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah salat dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1044. Demikianlah yang bisa disampaikan, diambil dari beberapa sumber. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.